Ketika Fan Wanyu menatapnya dengan tatapan cemberut, pria kuat itu menciutkan lehernya ketakutan. Tetapi seseorang mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kita tidak memiliki kesempatan? Ketika Jenderal Feng pertama kali keluar, tetapi Kaisar mampu memenangkan senjata kekaisaran. Kaisar Dike bahkan lebih murah hati. Dia memberikan semua senjata kekaisaran kepada Jenderal Feng. Mengapa itu tidak mungkin bagi kita? Lancang. Fan Wanyu sangat marah. Dia tidak menyangka bawahannya akan mengatakan kata-kata yang tidak sopan seperti itu. Bahkan, ini memisahkan istana surgawi, memberikan keagungan dan prestise istana kekaisaran. Pada saat itu, Fan Wanyu bahkan memiliki keinginan untuk menembak orang itu sampai mati di tempat. Namun, Fan Wanyu tidak bergerak pada akhirnya, karena dia melihat sekeliling dan bertemu dengan sepasang tatapan tidak mau, dan menyadari bahwa itu salah. Jika aku bertindak untuk menekannya, bukankah itu akan memaksa bawahannya untuk tetap diam, yang akan lebih membuat depresi. Tetapi Fan Wanyu memandangi Ke Wenxing yang diam-diam bangga, tetapi tidak bisa menahan ketakutan, dan dia tidak membenci atmosfer Kaisar Ke, tetapi pria yang membenci mulutnya. Pada saat itu, Feng Tianxing dapat mengambil senjata kekaisaran, mengetahui berapa banyak keberuntungan yang diperhitungkan, dan waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, dapatkah ada kesempatan seperti itu? Hal baik semacam ini, dia tidak akan berani menyalinnya dengan mudah. Selain itu, Feng Tianxing adalah dewa bawaan, jadi apakah Anda pantas dibandingkan? Terlebih lagi, tidakkah para idiot ini tahu bahwa senjata kekaisaran Bihai ada di tangan Feng Tianxing? Tetapi Feng Tianxing sekarang diikat kuat untuk mati oleh Kaisar Ke. Bukankah Kaisar Ke, Kaisar, tangan kiri dan tangan kanan? Jangan berani bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena kejam. Yuan Mingze melihat di matanya, dan melihat ke powerhouse surgawi yang tampaknya memiliki pikiran yang sama, dan alisnya mengerutkan kening. Wan Yu, jangan ingin marah. Rekan ini benar. Jika Anda memiliki kesempatan untuk saling berhadapan, Anda akan bergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan kesempatan, itu akan menjadi hal yang baik. Di permukaan, dia membujuknya seperti ini, tetapi Yuan Mingze diam-diam menyebarkan suara, saudara Wanyu, dan semuanya. Hati-hatilah, mungkin dupa ini telah mempengaruhi sedikit pikiran. Yuan Mingze tidak bodoh. Dia tidak berpikir pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Ke begitu terhalang. Tetapi dia tahu bahwa apakah itu Istana Kaisar atau pusat kekuatan surga. Mereka semua memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi berpikir adalah satu hal. Apakah mengatakannya atau tidak adalah hal lain. Fan Wanyu juga tercengang ketika mendengar hal ini. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dan meskipun mereka terlahir sebagai bangsawan, tetapi mereka tahu bagaimana mengendalikan orang. Mereka tidak akan sekeras dan pelit dengan klan mereka. Maksudmu, dupa ini aneh? Tapi kenapa aku tidak sadar kalau itu salah? Yuan Mingze juga mengerutkan kening. Saya tidak terlalu tahu. Mungkin kekuatan kita lebih baik dari mereka. Singkatnya, hati-hati. Ketidakpuasan seperti itu dengan yang kuat di bawah komandonya menyebabkan sedikit keributan di antara semua kaisar. Dan Qin Yichen juga merasa itu salah. Tetapi dia tidak dapat menyangkal keraguan yang kuat sebelumnya. Jadi dia hanya bisa diam-diam waspada. Saat ia berlari menembus bintang-bintang, wanginya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan kerinduan akan peluang juga kuat. Demikian pula, argumen sebelumnya tentang, kita juga harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan, telah menjadi semakin intens di antara puluhan ribu. Bagaimana ini? Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah dupa yang disembunyikan ini aneh? Atau apakah ini jebakan? Qin Yichen merasakan dupa itu dengan hati-hati, dan bahkan memurnikannya. Tetapi dia hanya merasa mendapat banyak manfaat. Itu adalah berkah alami, dan itu membuatnya memahami Tao. Tidak ada kelainan sama sekali. Aneh, apakah karena semua orang menganggap kesempatan ini luar biasa, jadi mereka semua ingin bertarung? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, mengapa dia tidak berpikir begitu? Untungnya, puluhan ribu orang kuat tertarik oleh Dao Xiang, terbang jauh-jauh, dan akhirnya bertemu dengan ras monster kuno. Melihat sekeliling, puluhan ribu pembangkit tenaga klan monster kuno berdiri di langit berbintang, dengan momentum yang sengit. Kedua sisi saling berhadapan di langit berbintang. Jin Wu Haoyao memperhatikan sosok Lei Qiu dalam sekejap. Naga petir Nikou. Apakah kamu membunuh saudaraku? Wajah Lei Qiu acuh tak acuh. Kamu mengatakan gagak emas kecil itu? Aku membunuhnya. Tidak hanya untuk membunuhnya, tetapi juga untuk membunuhmu. Sombong. Jin Wu Hao berteriak dengan marah. Ketika kamu melangkah ke sini, kamu akan tahu apa itu tempat kematian tanpa penguburan. Sambil berteriak dengan marah, mata dingin Golden Crow Haoyao kembali ke Qin Yichen. Dan kamu sangat berani. Kamu berani berkolusi dengan naga asli. Kurasa kamu tidak tahu cara menulisnya. Berhenti berbicara. Qin Yichen belum berbicara. Tetapi melihat Fan Wanyu telah bangkit dalam kemarahan.
sekelompok monster, mengandalkan kemarahan mereka, ingin menempati tempat ini. Hari ini, semua aliansi klan kekaisaran kami, kamu dihitung sebagai kentut bagi klan monster kuno. Mereka yang berkenalan cepat keluar dari sini. Jika tidak, kami menginginkannya secara kebetulan, dan nyawa Anda harus tetap di sini. Kerumunan ras monster kuno sangat marah dan berteriak di langit berbintang. Saat sekelompok pasir lepas berkumpul, berani angkat bicara? Konyol. Sialan kaisar. Ketika aku menunggu nenek moyang kita mengerumuni dunia, leluhurmu masih semut. Puluhan ribu orang kuat di kedua sisi melonjak, tetapi Golden Crow Hao Yao tidak mengambil tindakan. Sebelumnya, mereka mengandalkan masing-masing kaisar untuk bertarung secara terpisah, sehingga terus mencegat. Tapi sekarang, semua kaisar berkumpul, dan puluhan ribu orang kuat berdiri di langit berbintang, tidak kalah dengan surga klan monster kuno mereka. Penting untuk merebut kesempatan itu dulu, saya tidak percaya. Ketika saya melihat kesempatan itu, para dewa dan iblis ini masih bisa bergabung seperti yang mereka lakukan sekarang. Setelah Jin Wu Hao Yao berkata, dia memerintahkan untuk pergi ke sumber Dao Siang. Dia tidak tahu alasan kesempatan sebelumnya, hanya merasa bahwa kesempatan ini sepertinya akan keluar, dan berlatih di bidang bintang ini seperti mengumpulkan langit dan bumi. Dan omong-omong, para dewa dan iblis dari semua pihak yang belum bergandengan tangan akan mati. Mata Fan Wanyu berkedip, ikuti mereka. Tidak. Bagaimana Anda bisa tertinggal di belakang mereka? Dao Siang menjadi lebih dan lebih intens, seperti suar. Itu hanya di depan Anda. Tetapi itu sangat rapi. Itu tergantung pada tinju dari banyak kaisar mereka, atau monster kuno. Desir-desir. Aku melihat Fan Wanyu semuanya, langsung mengeluarkan semua jenis harta seperti kereta kapal dewa, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada terbang oleh puluhan ribu orang yang kuat, terbang dari sisi lain langit berbintang ke sumber dupa. Jangan biarkan orang-orang ini maju. Jin Wu Hao berteriak, sayap dewa bergetar, dan kecepatannya meroket, sementara klan Dijiang dari klan Sujiyin telah meledak dengan kekuatan dewa, mengubah ruang dan waktu. Kota. Qin Yichen berdiri di kapal perang Feng Qing. Kapal perang itu berlari kencang, dan langsung berlari di atas langit berbintang yang rusak. Pembangkit tenaga dari kedua belah pihak telah bertarung jauh melintasi langit berbintang. Langit penuh dengan cahaya ilahi dan kekuatan sihir, membuat dunia bergetar. Pusat kekuatan yang dipimpin oleh berbagai ras, seperti Yuan Mingze, Wei Yuan, Jin Jiayu, Del. Semuanya menunjukkan kekuatan magis mereka, hanya untuk mengungguli satu sama lain, dan bahkan tanpa sadar, melampaui aliansi lainnya. Tiba-tiba, Qin Yichen bola-balik melalui langit berbintang yang sunyi dan redup dan meratakan ruang dan waktu yang terdistorsi. Pemandangan yang muncul di depan matanya membuatnya terkejut.